Jumpa lagi dengan Evan Channel. Kali ini saya akan berbagi ilmu bagaimana caranya Bapak Ibu Guru BK mengurutkan hasil respon dari Google Form. Ini adalah hasil respon ya. Sudah urut kelasnya 9A, nomor absen 1 ya. 9B nomor absen 1 sampai, nah ini yang kosong yang belum mengirimkan, ditulis saja nomornya ya, kita tagih untuk berikutnya ya. Sampai kelas D semua sudah urut ya, sudah urut dari nomor absen 1 sampai dengan nomor absen terakhir 40 atau 41. Oke, saya punya aplikasi program BK. Kalau sudah dikirim lewat WA, biasanya saya kirim menggunakan sistem menggunakan kompres ya, bentuknya gambar buku seperti ini ya. Untuk membuka kompres ini, caranya adalah dengan cara klik kanan, ekstrak to Prota BK Juli ini ya. Yang akan muncul nanti bentuknya seperti ini ya. Akan muncul folder seperti ini. Nah, sekarang ini sudah ada, saya klik saja. Di dalamnya bentuknya seperti ini. Kalau Bapak Ibu Guru menggunakan untuk SMA ya, berarti ini dikopikan ke Prota 10 sini ya, klik kanan, copy, masuk ke Prota 10 ya, klik kanan, paste. Muncul gitu ya. Lalu yang Prota 11 juga klik kanan lagi, paste. Lalu pilih lagi yang Prota 12 untuk SMA nih ya, paste. Nah, yang kelas SMP ya Prota 7 klik kanan, paste. Prota 8 klik kanan, paste. Prota 9 klik kanan, paste. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau SMP ya 789, SMA 10 sampai 12. Yang tidak diperlukan silakan dibuang, asal jangan mengubah-ubah nama aplikasi program BK berbasis AKPD ini. Kalau ini dirubah, di rename, maka aplikasi ini tidak bisa berjalan. Oke, Anda hanya bisa menggunakan, tidak perlu harus mengubah-ubah, sehingga pembuatan Google Form juga harus menyesuaikan aplikasi yang saya buat. Kalau Bapak Ibu Guru membuat aplikasi sendiri, silahkan membuat Google Form-nya sesuai dengan keinginan. Tapi karena Bapak Ibu Guru mengikuti aplikasi saya, berarti Bapak Ibu Guru harus mengikuti cara-cara saya. Oke, kita buka ini ya, aplikasi program BK berbasis AKPD. Kita klik 2 kali, klik. Ini ada passwordnya, diketik passwordnya. Tentunya Bapak Ibu Guru BK akan saya berikan passwordnya ketika sudah memberikan subscribe ya, klik jempol, lalu memberikan komentar, atau mungkin klik lonceng, sehingga Bapak Ibu Guru bisa berlangganan aplikasi-aplikasi saya yang baru. Yang pasti ini gratis, tidak dikenakan biaya. Mungkin nanti beberapa tahun harus direvisi, tinggal minta kembali ke saya, nanti akan saya berikan. Tujuan saya berikan password supaya memang tidak disalahgunakan, karena memang saya membuatnya cukup lama. Jadi Bapak Ibu Guru hanya menggunakan saja, silahkan digunakan, dan jangan diubah-ubah namanya, karena tidak akan bisa melanjutkan ketika Bapak Ibu mengubah-ubah nama aplikasi ini menjadi nama yang berbeda. Oke, saya ketik passwordnya, saya menggunakan bahasa alay ini. Di sini indikatornya sudah bergerak sampai harus full baru bisa kita lihat. Aplikasi ini bisa berjalan di Microsoft Office 2010 atau di atasnya. Jika Office Bapak Ibu Guru masih 2007 atau di bawah 2010,
kemungkinan ketika dibuka warnanya hitam ya. Jadi harus menyesuaikan Microsoft Office-nya, di uninstall yang lama, dibuang, lalu install yang baru. Juga jangan ketinggian, kalau laptopnya tidak mumpuni nanti aplikasi Office ketinggian juga percuma ya, nanti malah membuat lemot komputer. Jadi sesuaikan paling standar menggunakan Microsoft Office yang ke 2010 itu udah standar lah ya. Saya saat ini menggunakan laptop prosesor saya i5 ya. Kalau dilihat di sini kelihatan klik kanan properties. Nah, ini saya menggunakan Intel Core i5. Saya pakai generasi yang kelima. Saya punya RAM-nya 8 ya. Ini cukup mumpuni kalau untuk saat ini ya. Kalau yang terbaru di sini kan serinya sudah 10. Ya, sekedar untuk pengetahuan saja. Mau beli laptop bekas, betulnya lihat generasinya ya. Lihat kode generasi core-nya tadi bisa terlihat bahwa kalau generasi 9, 10 itu masih baru. Oke, kita lanjut. Ini sudah terbuka. Nah, kita masuk registrasi dulu. Nah, namanya ini harus diketik ya, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu guru sedang mengajar di mana ya. Kita lanjut. Lalu masukkan data. Ini data jelas pasti harus masukkan. Ini sama passwordnya. Lanjut. Nah, data di sini harus dimasukkan ya. Nah, tadi saat pengisian kelas ternyata di sini pengisiannya tadi salah sana. Kita kembali lagi ya. Kita kembali ke registrasi. Nah, di sini kelas 5. Saya padahal butuhnya kelas, saya butuh di kelas 9. Nah, karena tadi karena yang akan saya kopikan ke Prota adalah data respon atau tanggapan Google Form yang kelas 9. Setelah itu lanjut. Lalu masukkan data. Otomatis di sini nanti kelasnya kelas 9 gitu ya. Nah, ini saya asumsikan anak kelas 9. Padahal sebelumnya saya belum merubah ini ya. Ini masih siswa lama nih. Mestinya saya harus rubah siswa baru ya. Oke, sekarang saya akan next saja. Ya, kita akan membuat angket Google Form, sudah kan ya. Nah, sekarang saya akan copy hasil angketnya di sini. Nah, ini saya akan kopikan ke sini dari hasil Google Form yang sudah urut ya. Tinggal di copy, caranya diklik di bagian sudut sini ya. Ctrl C, masuk ke Excel aplikasi. Di sini di sudut lagi ya. Ctrl V. Ya, langsung di OK saja. Sudah jadi sebetulnya ya. Program Prota sudah otomatis sudah jadi. Minus 2 orang ini yang nanti harus kita tagih ya. Ini sebetulnya nggak ngefek, 2 orang ini nggak ngisi, sebetulnya nggak ngefek. Tapi alangkah baiknya nanti ini harus diisi ya. Ini saya next. Lalu kita lihat ke program tahunan ya. Kita langsung cetak saja ini ya. Cetak saja, next. Ini tidak usah saya bahas lagi nih ya. Saya sudah bahas di YouTube yang sebelumnya. Jadi saya kira pembahasan saya berkaitan dengan mengurutkan data respon ya, sudah bisa dilihat. Saya kira itu yang nanti akan saya ajarkan. Yuk kita akan lihat caranya bagaimana mengurutkan data respon atau tanggapan di Google Formulir. Oke, pertama kali saya sudah buka Google. Kita sign in. Saya sign in menggunakan akun Gmail saya yang kedua ya.
Saya punya akun Gmail banyak ya. Saya selalu tekankan kepada teman-teman guru BK, ini akun utama saya, tidak ada angka satunya. Lalu akun yang kedua saya gunakan angka 2, akun yang ketiga saya gunakan angka 3. Begitu juga passwordnya ditambah dengan angka 2, angka 3 ya. Kalau membuat email, saran saya adalah dengan cara seperti itu supaya tidak lupa kebanyakan email ya. Kebanyakan email, kebanyakan password yang berbeda-beda. Oke, saya buka menggunakan akun yang kedua. Saya next saja. Sudah masuk di sini akun yang kedua. Saya buka Google Form saya. Saya sudah punya angket AKPD yang sudah diisi oleh anak-anak. Kebetulan saya mengampu di kelas 9, jadi hanya kelas 9 saja isi AKPD ini. Ini saya hanya mengampu di kelas 9. Kalau kelasnya misalkan, saya kembali lagi ya, misalkan kalau kelasnya dibagi ya, kelas 8A B saya, kelas 8C D guru BK yang lain. Nah, sebaiknya nanti dibuat kolaborasi. Jadi buat AKPD-nya satu saja tapi dikolaborasi, misalkan seperti ini. Nah, ini hanya saya saja sendiri ya. Tapi kalau misalkan angket ini nanti juga bisa digunakan oleh guru lain. Misalkan saya kebagian kelasnya 9AB, guru yang lain CD ya. Terpaksa di sini harus dikolaborasi ya. Klik menu titik 3 di sini. Ya, di sini ada tambahkan kolaborator. Saya ulang. Tambahkan kolaborator. Nah, nama saya di sini pasti ada. Karena kalau orang lain bisa mengedit juga, berarti harus diselesaikan tambahkan kolaborator yang lain ya. Nama yang lain misalkan tinggal dimasukkan saja ya. Misalkan ini tinggal masukkan atau enggak ini ya. Silakan, kalau yang sudah pernah kolaborator pasti akan bisa tahu ya. Nama emailnya ya tinggal masukkan saja, selesai gitu ya. Itu kalau mau berkolaborasi. Nah, sekarang saya akan bicara soal bagaimana cara mengurutkan hasil angket. Kita lihat respon ya, klik tab respon sini, sudah ada 168 siswa yang mengisi. Tujuannya mengurut supaya kita tahu siapa saja yang belum mengisi AKPD ini. Nah, ini saya sudah punya data isian yang berasal dari para siswa. Tentunya ketika saya masuk kelas kan tidak mesti harus saya masuknya kelas 9A. Kebetulan saya mengampu 4 kelas ya, 9A, B, C, D. Pada saat saya masuk kelas PJJ online, mestinya kan saya belum tentu saya masuk ke 9A dulu. Nah, ini kebetulan saya masuknya di kelas 9C ya. Dari 9C terus 9D ya. Bahkan nomor absennya kan acak-acakan. Nah, di sini saya sudah buat urut. Nah, nanti hasilnya inilah yang akan kita pakai. Ini tinggal kelas 9C nanti akan digeser ke bawah. Jadi sesuai urutan 9A, B, C, D. Ini nomor urutnya sudah urut nih. Kalau yang bolong berarti ini anaknya masih belum isi. Nah, tadi saya dapat laporan anak ini katanya udah isi. Kita lihat responnya di sini. Yang namanya logan di bagian bawah. Nah, ini dia masuk ya. Nah, di copy saja, masukkan ke sheet yang sudah urut logan ya. Lalu klik di sini Ctrl V, masuk. Nah, dia sudah tidak akan saya tagih lagi dia. Tadi sudah saya tagih nih kelas 9C, berarti full. Sudah semuanya isi ya. Tinggal kelas yang masih bolong-bolong ini. Nah, ini 9B masih bolong nih ya.
Alasannya kita nanti japri saja ini. Ini misalkan Freya ini kelas 9C14, kita lihat coba 9C14. Oh, sudah ada ya, Rea Aleta sudah ada. Jadi kita akan mulai caranya membuat hasil respon anak-anak ini kita urut ya. Ini masih data mentah ya. Data mentah, sheetnya namanya form responses 1. Ini saya tambah dengan cara mengklik plus di sini ya, tambahkan sheet ya. Kalau yang sheet namanya urut, ini sudah saya buat ya. Kalian Bapak Ibu guru BK tentunya nanti akan membuat seperti ini. Boleh juga sih kalau mau ngisikan ini di Excel yang lain. Ini kan materi data ini kan sudah online ya. Jadi sewaktu-waktu bisa tersimpan di Google Drive nih. Jadi ini sistemnya online. Kalau mau offline ya diklik aja copy di sini ya. Copy di sini, masukkan ke, nanti saya praktekkan lah. Oke, sekarang kita coba, ini udah tambahkan sheet sini ya. Kita rubah, klik kanan, kita ganti nama latihan urut. Oke, kita enter. Lalu form responses ini datanya semua di copy ya. Caranya ngopi all ya, semua di copy adalah klik di bagian sudut sini, klik. Nah, berarti sudah copy all, atau Ctrl A itu ya, sama saja. Klik kanan, salin, masuk ke latihan urut, klik kanan lagi di sudut, tempel, Ctrl V. Nah, ini kalau di Excel juga sama ya. Nah, misalkan ini sudah masuk di sini di sheet yang latihan urut. Nah, sekarang kita praktekkan yang di Excel ya. Sama saja, ini offline. Kalau Excel pakai offline, klik kanan, paste. Kita oke saja. Hasilnya sama, cuma agak berantakan ya. Nah, ini hasilnya sama, cuma agak berantakan. Oke, jadi hasilnya pada prinsipnya sama. Kita kembali lagi ke sheet ini saja. Alasan saya mengajarkan Bapak Ibu untuk membuat sheet baru supaya tidak ngacak-ngacak bagian data form responses aslinya ini. Kalau ini hilang, berarti Bapak Ibu guru BK harus minta lagi ke siswa supaya ngisi. Ini kan menyebalkan kan, kalau namanya siswa sudah pernah ngisi, suruh ngisi lagi. Mungkin di depan kita dia nggak ngedumel, tapi di belakang kita pasti dia ngedumel. Karena ini pekerjaan yang membosankan. Ya, jadi ini di copy, ini diacak-acak, silakan saja. Tidak menjadi masalah ya. Sekarang langkah pertama kita mengurut. Perhatikan baik-baik ya. Kita blok bagian sel yang ada tanggalnya untuk orang pertama ya. Kita tekan shift ya. Kita tekan page down ke bawah nih. Ya, sampai di logan. Kita arahkan klik ke panah kanan terus sampai terakhir ya, sampai terakhir. Saya nggak tahu terakhirnya berapa ini ya, kita lihat ke atas. Nah, sampai sini ya. Nah, yang akan kita urut adalah bagian kolom C. Klik kanan, urutkan rentang, kita pilih kolom C. Pasti yang terjadi ketika diurut, kelas 9A ada di atas. Nah, otomatis kelas 9A ada di atas.
Nah, sekarang kita akan kasih jeda antar kelas. Klik kanan, sisipkan satu baris. Yang 9C juga seperti itu. Klik kanan, sisipkan satu baris. Yang 9D juga seperti itu. Klik kanan, sisipkan satu baris. Nah, sekarang kita akan mengurut per kelas berdasarkan nomor absen. Nah, ini ada yang anak coba-coba seperti ini, nomor absen 1, kita buang aja nih ya. Klik kanan, hapus baris. Nah, sekarang kita urutkan berdasarkan nomor absen. Kita tekan shift, lalu kita tekan page down, ya ini bersamaan ya, sampai ke Daniel yang 9A terakhir. Kita tekan panah yang kanan sampai habis. Nah, hati-hati kliknya ya, kita tarik ke bagian kiri, kita lihat ke atas, masih dalam posisi keblok ya. Kita klik kanan, urutkan rentang. Kalau tadi kolom C, sekarang kolom D, karena nomor absen ada di kolom D. Klik, urutkan. Yang terjadi 9A, nomor absen 1, kita urut ya, kita petani, kalau orang Jawa bilang petani apa, diurut, dilihat, diperhatikan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Murid saya 9A, jumlahnya 41, semuanya sudah mengisi. Mudah kan? Oke, kita coba lagi untuk kelas 9B ya. 9B, kita blok lagi dari sel ini yang awal untuk siswa kelas 9B. Kita tekan shift sambil tekan panah ke bawah ya, atau page down ya. Page down loncatnya agak banyak, kalau panah ke bawah satu-satu, page down langsung per 10-an ya. Ini masih dalam kondisi tekan shift dan panah ya, bersamaan. Nah, posisinya tidak usah harus digeser, klik kanan sini aja, karena kita sudah hafal ya. Urutkan rentang, posisi kolomnya adalah D, langsung urutkan. Kita lihat posisinya. Nah, siapa saja yang belum kelihatan ini ya, jadi kita urut nomor berapa yang belum ada, berarti itu kita akan minta supaya mereka mengisi. Ya, demikian penjelasan saya untuk mengurutkan hasil tanggapan atau hasil respon dari Google Form para siswa untuk pengisian AKPD ini. Saya kira sudah selesai, sudah paham. Semoga berguna untuk Bapak Ibu guru BK yang mengampu di SMP atau SMA. Sampai jumpa di aplikasi-aplikasi yang lain yang bisa membantu guru BK semuanya. Salam BK. Jangan lupa like dan subscribe, karena subscribe gratis ya. Jangan lupa juga klik lonceng untuk berlangganan. Jangan lupa juga ketik komentarmu ya. Kita tunggu.